Sakinah itu apa? Ya I am itu adalah your true self. Dari situlah mengalir mawaddah warahmah. Jadi keluarga itu bisa bertahan, pernikahan itu bisa bertahan, perusahaan itu bisa bertahan. Karena di situ ada sakinah mawaddah warahmah. Itu ada dalam semua bentuk relationship. Nah kalau kita datang dari perspektif itu Kang, pernikahan dengan segala dinamikanya itu adalah journey yang indah. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, di serial Relationship yang seru banget. Dan seperti biasa, saya Mas Sony, Bang Dame berterima kasih kepada teman-teman yang setia untuk mau belajar, memberikan komentar-komentar yang seru gitu ya. Dan komentar-komentar itu kita telaah, dan dari komentar-komentar itu juga banyak ide yang bisa kita jadi bahasan gitu. Termasuk relationship ini juga banyak sekali komentar-komentar yang berbicara tentang hubungan gitu. Sehingga kita mengangkat topik relationship ini ke beberapa episode gitu ya. Karena seru, nggak mungkin hanya 2-3 episode. Dan kita udah bahas tentang jodoh, udah bahas tentang pernikahan, dan banyak hal yang penting untuk kita selami. Nah, yang menarik kalau kita bicara dalam konteks pernikahan, itu selalu bahwa di undangan, di surat undangan itu selalu di Ar-Rum ayat 21 itu ada 3 kata yang sangat esensial kalau di pernikahan. Selalu ada kata-kata semoga samawa, semoga sakinah mawaddah warahmah gitu. Nah yang menarik adalah ada kata semoga sakinah mawaddah warahmah, dan penting untuk kita telah apa sih makna dari sakinah mawaddah warahmah. Karena ini yang akan menjadi kunci dalam pernikahan gitu. Bang Dame silakan. Ya. Kasih Kang Abu, Mas Sony, teman-teman Tiga Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi undangan yang sering kita dapat saat pernikahan itu sebetulnya mengingatkan kita akan esensi penting dalam hubungan. Nah, dalam hubungan itu kalau kita mau ngecek kehadiran Tuhan pada sosok itu, cek pertama itu adalah saya merasakan ini enggak sakinah kan. Sakinah itu sendiri kan artinya tentram. Jadi ketentraman tanpa upaya. Oke. Ya. Jadi kalau saya pinjam istilah Kung Fu Panda, ini yang disebut sebetulnya inner peace. Kalau ketentraman pakai upaya itu tergantung pada situasi, pada orang, pada jumlah uang, pada apapun. Tapi kalau sakinah itu ketentraman yang bersumber dari esensi hakikat diri kita, yaitu spiritualitas. Orang yang sering meditasi atau zikir itu sakinah itu intens banget dengan dia. Nah ketika orang itu tidak terbiasa dengan meditasi atau menyendiri, maka dia membutuhkan trigger dari yang lain gitu. Untuk men-trigger sakinah atau hati yang terbuka itu pada dirinya gitu. Perlu stimulus gitu. Nah jadi di antara tanda-tanda kami ya, wa min ayatihi gitu kan, ayat-ayat kami ciptakan dari jenis pasangan-pasangan yang membuat kamu mudah untuk sakinah. Saya suka bilang juga kalau sakinah itu juga bisa kita dapatkan ketika kita bertemu dengan tempat sakral gitu, tempat yang indah. Kita ke alam, otomatis kita oh my God gitu, subhanallah, itu sebenarnya sakinah. Nah dalam konteks pernikahan ini pasangan itu sumber sakinah gitu, trigger sakinah kan itu seru banget. Oke. Nah dari sakinah itu dia akan modulasi, kalau saya punya istilah modulasi, dari sakinah itu diri sejati yang terbuka itu memunculkan satu rasa kasih sayang inherent masih di dalam mawaddah, tapi sudah mulai diekspresikan kepada faktor luar di diri kita. Nah warohmahnya adalah action gitu, melayani dan seterusnya. Nah di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi mereka yang berpikir, bertafakur. Jadi ini semacam kunci dalam relationship bahwa teman-teman, hai orang-orang yang menikah, sebenarnya salah satu kurikulum yang kamu perlu selami di dalam pernikahan adalah merealisasikan 3 elemen ini dalam satu esensi sebetulnya. Sakinah, mawaddah, warahmah.
Nah, kadang juga saya bilang, kalau misalnya sudah terjadi perbedaan pandangan yang tajam, kita tidak bisa, kok pasangan gue nggak bisa lagi menstimulus sakinah aku terbuka gitu kan. Ya sudah, kamu ambil sajadah kalau dia memang tradisinya melalui sholat, diam, Tuhan, aku mohon engkau bukakan lagi sakinah ini. Buka hati kalau istilahnya Mas Sony kan. Nah begitu sakinahnya terbuka, inner peace atau jernih, baru kita bisa menyikapi apa ya petunjuk yang bisa aku dapatkan dari pasanganku ini. Pelajaran apa yang bisa aku dapat dari pasanganku ini. Jadi sakinah itu adalah terbukanya hati sehingga kita menyaksikan inner peace nggak pernah pergi dari kita. Mawadah adalah dari situ mengalir excitement kayak mawadah itu saya bayangkan gini Mas, kayak orang senyum-senyum sendiri dia dengan imajinasinya. Wow, itu. Nah warohmah itu sudah diekspresikan Kang. Jadi nggak bisa ya Allah semoga saya keluarga saya mawadah warohmah sakinah, nggak bisa dibalik-balik. Urutannya mesti begitu. Sakinah dulu, mawadah, warohmah. Nah, tapi sebaliknya lagi, begitu banyak rohmah mengalirkannya, kalau Mas Sony suka nyebut sedekah, rohmah itu pengaliran kasih sayang, itu juga akan membuat sakinah itu senantiasa terbuka. Jadi sakinah, mawadah, warohmah ini adalah modal utama dalam perjalanan panjang dalam cerita cinta dalam pemilih itu, dalam pernikahan. Gitu Kang. Oke, modal utama ya Bang. Iya. Ya. Jadi gimana dengan orang yang nggak married, menikah? Dia bisa dapat sakinah juga? Bisa. Kan kalau ayat sebelumnya kan tanda-tanda Tuhan itu tidak hanya dari orang sejenis, dari alam juga ada kan? Ayat sebelumnya kan? Betul. Dari penciptaan langit dan bumi ada juga di situ. Iya. Nah dalam konteks begini dikerucutkan dalam relationship, kamu juga bisa menyaksikan sakinah mawaddah warahmah. Menyaksikan itu mengalami merealisasikannya. Gitu Kang. Oke, jadi ketika sakinah itu mungkin mendapatkan sehingga mawadah itu menjadi, warohmah itu mengalirkan, mengekspresikan, ekspresi gitu ya. Kalau malah kalau bukan mendapatkan sakinah itu itulah dirimu. Dia sejati. Oke. Aslinya kita itu ya sakinah itu. Oke. Jadi kesejatiannya kembali ke sejati ya. Misalnya gini Kang. Saya bayangkan ini lagi-lagi saya contohin Rumi gitu. Pertama kali Rumi bertemu Syam, dia mengalami sakin, ini kok asik banget nih guru gitu. Saya nggak tahu Kang Abu ketemu saya ada sakinahnya nggak? Sakinah waktu dapat buku Iqra. Nah itu kan bisa lewat buku juga kita dapat. Iya. Bisa lewat lagu. Jelas. Sakinahnya terbuka. Nah sakinah ini modal penting dalam hubungan, perjalanan panjang hubungan ini. Kalau kita tidak be aware of sakinah, nggak menyadari sakinah ini di dalam diri kita, wah itu perjalanan relationship itu melelahkan sekali. Bisa nggak kita dapat sakinah di penjara? Buya Hamka membuktikan, menulis tafsir Al-Azhar. Nah pertanyaannya, bisa nggak kita dapatkan sakinah di dalam family? Nah itulah tujuan kamu menikah. Tapi pastikan pasangan yang kamu itu pernah kamu mendapatkan trigger sakinah itu. Iya. Saya kasih contoh begini Kang. Misalnya nih ya, kayak saya misalnya sama seorang guru gitu. Pertama kali saya ketemu guru itu, kok bisa ini orang kok menyejukkan banget gitu, katanya. Tapi begitu saya dekat, boleh jadi dia punya karakter yang lain kan. Sakinahnya mana nih gitu. Saya undang lagi sakinah yang pernah saya terbuka melalui dia. Jadi bisa berubah maksudnya? Maksud saya pernah mengalami sakinah itu melalui sosok guru. Guru kan pasangan juga. Tiba-tiba semakin dekat kan ada ego, ada benturan. Nah saya panggil lagi sakinah yang pernah saya terbuka melalui dia. Oke. Maksudnya. Nah ini coba bawa teman-teman kepada pasangan. Jadi jangan mengiyakan menikah pada seseorang kalau tidak ada secara natural kita mengalami sakinah. Ya kayak partner bisnis lah Kang Mas Sony. Iya. Ini awal-awal aja sudah ribet, ngapain kita berpartner sama dia? Iya. Kita tiga fakir begini kan pasangan juga, kalau tidak ada sakinah mawaddah warahmah kan nggak seru tuh. Bener. Bagaimana bisa susah banget tuh sakinah mawaddah warahmah. Partner bisnis chaos. Nah itu makanya. Jadi seperti saya lagi jadi coach di satu perusahaan Kang Abu. Saya bilang,
Kalau misalnya partner bisnis saya di situ jadi advisor. Kalau saya tidak dapat sakinah dengan CEO-nya, mending gak usah. Jadi kalau sekarang itu kan ada tuh pasar, masa gue yang harus berupaya untuk kita tenang bareng? Enggak. Ya berarti kamu harus renungkan lagi. Masih bisa nggak dibuka? Oke. Kalau sudah tidak ada kenyamanan itu, nah gimana? Sudah ketutup tadi, si pelit tadi kan kayak Mas Sony bilang, si pelit, pembenci, dendam, egois, sombong. Itu sakinah nggak terbuka itu. Saya terus terang, ayat ini itu saya pakai juga dalam banyak hal, Kang Abu. Dalam berbagai relationship juga. Kita misalnya mengajar di satu tempat, bertahan 15 tahun, Kang. Kalau nggak ada sakinah mawaddah warahmah, bisa bertahan nggak? Nggak mungkin gitu ya. Nah, sekarang bawa itu kepada keluarga. Oke. Jadi keluarga itu bisa bertahan, pernikahan itu bisa bertahan, perusahaan itu bisa bertahan, karena di situ ada sakinah mawaddah warahmah. Jadi jangan dibatasi sakinah mawaddah warahmah itu hanya dalam konteks laki, perempuan, suami, istri, anak. Enggak. Itu ada dalam semua bentuk relationship. Thank you, Bang Damai. Ini udah dalam banget gitu. Mas Sony, pandangannya terhadap sakinah mawaddah warahmah. Kalau bahasa Indonesianya itu tenang, damai, bahagia lah gitu ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kuncinya itu ya, secara kunci itu ya, tenang itu tuh apa sih kuncinya? Tenang itu kuncinya adalah, kalau dari saya itu ya, itu adalah kita tuh tahu tujuan gitu. Tujuan. Kalau kita udah tahu tujuannya tuh, biasanya kita lebih tenang gitu kan. Oh, ini tujuannya. Tujuan hidup tuh apa sih? Ya kalau kita bicara yang kemarin mengenai tujuan hidup di seri reinkarnasi kan, semua itu kan ibadah ya. Visi misi kan kita bahas ya. Visi dari kita itu adalah kembali kepada Allah seutuhnya gitu kan. Misinya adalah, misi itu kan artinya action untuk menjalankan visi kan. Misinya adalah hidup itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 51 ayat 57. Jadi artinya apapun yang kita lakukan, kalau di sholat kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup ini ibadah gitu. Berarti perkawinan itu juga bagian dari ibadah dalam bentuk mempersembahan kan ibadah itu artinya menyembah. Menyembah itu artinya harus ada yang dipersembahkan. Kalau kita mempersembahkan kasih sayang kepada pasangan dalam pernikahan, sebenarnya itu sedang mempersembahkan sesuatu secara kepada Tuhan kan gitu. Jadi bukan berarti kalau kita mencintai pasangan kita hanya berhenti pada pasangan itu, tapi itu sebagai persembahan kepada Tuhan gitu. Jadi dalam kerangka itulah maka kita berinteraksi di dalam perkawinan gitu. Jadi artinya apa-apa tuh ibadah lah gitu. Nah yang berikutnya untuk itu kan tadi tenang ya. Kalau damai itu kuncinya tuh memaafkan, menerima gitu ya. Kalau kita selalu memaafkan, menerima, bersyukur gitu ya atas semua tuh, pasti damai itu ada gitu. Lalu kemudian bahagia kan, warahmah, bahagia, kasih sayang itu kan timbul dari hati yang damai dan bahagia kan. Petunjuk Allah itu nggak mungkin turun ke hati yang lagi bergejolak, lagi penuh dendam, lagi penuh dengan amarah, lagi penuh dengan api neraka, maksudnya frekuensi rendah. Pasti petunjuk Allah itu turun ke hati yang tenang, damai, bahagia, ada di frekuensi yang tinggi kan. Bahagia itu kuncinya melepaskan gitu. Jadi melepaskan ego, melepaskan kemelekatan, apa-apa tuh dilepas. Sebagaimana yang sudah kita bahas juga di serial mengenai fitrah gitu, kembali ke fitrah gitu. Jadi melepaskan. Nah jadi 3 itu kunci-kuncinya itu. Nah hambatannya ada di mana? Hambatannya ada di apa-apa yang menghambat 3 itu, misalnya sebagai contoh adalah keinginan, ya kan, lagi-lagi keinginan, kemauan, ego, pribadi yang nggak bisa lebur, yang nggak bisa turun. Nah itu kan hal-hal yang menghambat ya. Nah jadi kalau kita mengharap bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan lewat pasangan, sebenarnya kebahagiaan atau ketenangan itu kan sebenarnya adanya di dalamnya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan itu di pasangan, kita harus meniti perjalanan ke dalam gitu. Jangan cari jalan keluar lah. Iya. Itu ya, tapi jalan ke dalam gitu loh. Jadi jalannya ada di kita. Ketika kita sudah bisa, meskipun pasangan kita tidak sesuai dengan harapan lah, misalnya, atau kehendak Tuhan gitu ya, tapi kalau kita bisa meniti jalan ke dalam dan kita
bisa mendapatkan vibrasi frekuensi yang tinggi, kita bisa ngerubah orang lain loh. Termasuk pasangan kita dengan cara yang tanpa dinasehatin, dikasih tahu gitu. Vibrasi itu akan nyampe kan. Vibration speak louder than word gitu ya. Jadi jalannya selalu akan ke dalam gitu. Bukan jangan mencari jalan bagaimana jalan keluar atas hubungan pernikahanku ini. Cari dulu jalan ke dalam lah. Jangan selalu cari jalan keluar gitu. Oke. Boleh saya tambah sini nggak dikit? Ya. Ini mumpung pas. Ini juga ada kaitan sama kalau di satu tradisi tarekat misalnya itu biasa dibaca ayat ini. Surat Al-Fat, Kang Abu surat 48 ayat 4 ya. Oke. Wallazi anjala sakinata Oke. fi qulubil mu'min. Ya. Jadi dia itu huwa Allah yang menurunkan sakinah. Tadi kan Mas Soni bilang kalau saya sudah tidak, kalau ayat yang tadi kan wa min ayatihi ayat. Ayat itu pertanda men-trigger sakinah yang di dalam. Kalau pasangan kita sudah tidak bisa menjadi kehadiran untuk men-trigger sakinah kita, jalan keluarnya meniti ke dalam diri supaya mengalami fatah keterbukaan ini. Ya kan? Karena di sini mau diingatkan sesungguhnya sakinah itu sumbernya dari Allah. Ya. Kalau di jati diri, iya kan? 15:27 sampai 29 tuh ala bizikrillahi Tatmainul qulub, ya kan? Nah, ini jadi sakinah itu sesungguhnya kalau melalui pasangan itu kan masih ayat nih. Jadi masih come and go. Tapi kalau yang sumbernya sudah dari hakikat diri, itu dia permanen, Kak. Makanya tadi saya bilang bukan mendapatkan sakinah sebetulnya. Kita terbuka kepada hakikat hakikat. Kalau kita terbuka kepada hakikat, otomatis sakinah, tenang sejati, baru muncul tuh mawaddah, warohmah. Jadi dalam hubungan pernikahan itu, kita akan mendapatkan pertanda-pertanda untuk sakinah itu terbuka. Tapi kalau konteksnya sekarang lagi cekcok ataupun susah, jalan keluarnya ya jangan nyari kemana-mana. Ke dalam. Ya, cari ke dalam. Baru terbuka. Nah kalau sudah terbuka, kita akan permanen dan kita akan bisa mengalirkan, ya mengayomi jadinya Kang Abed. Ini satu contoh gini, misalnya bayangkan kalau jadi istrinya Fir'aun, Asia. Iya. Kalau egois segala macam, gimana dia mau sakinah? Nah kalau di bawah zaman sekarang ini, suaminya kayak Fir'aun gitu, gitu. Atau bosnya kayak Fir'aun. Gimana cara sakinahnya Bang Dame katanya? Ada satu tagline yang ada di kuburan orang itu, pernah dengar nggak? Aku ingin merubah dunia. Oh iya. Ya kan? Iya. Ternyata aku gagal. Iya. Aku gagal lah, sehingga aku mau merubah masyarakat. Ternyata aku pun gagal gitu. Lalu aku tidak bisa merubah masyarakat, aku ingin merubah keluargaku, ternyata aku gagal. Aku ingin merubah pasanganku, ternyata aku gagal. Lalu ternyata kuncinya adalah merubah diriku sendiri, sehingga aku bisa merubah dunia kan gitu. Ternyata dunia itu realitas yang ada di diri sendiri gitu. Oke. Kan kita udah bahas dunia akhirat kan. Iya. Dunia di episode sebelumnya bahwa dunia itu kan realitas yang ada di diri sendiri gitu. Ternyata begitu persepsi kita berubah, everything is fine gitu loh. Benar. Nggak usah ngerubah pasangan, nggak usah ngerubah apa gitu. Benar. Nggak usah ngerubah kondisi, keadaan gitu. Nah jadi jalannya ke dalam gitu. Yang dirubah tuh cara pandangnya gitu. Oke. Ya bukan merubah eksternalnya, tapi ngelihat cara pandang kitanya kan, poin penting. Tinggal dikasih screen aja gitu. Ya. Bagaimana kita bereaksi lah ya bahasanya. Iya. Nah, cuman gini Mas Soni, Bang Dame, kita bicara ini dalam konteks misalnya pemula lah ya, yang baru menikah gitu. Maksudnya ketika start bahwa ya balik lagi ya, sebelum nikah tuh kan fall in love tuh. Ya udahlah, orang fall in love tuh love is blind. Love is blind. Kalau fall in love tuh semua orang quote and quote jadi bego karena di hijack sama hormonal lah gitu ya kira-kira. Nah, itu kan konteksnya adalah masuk kepada unconditional love gitu. Tips and tricks Bang Dame untuk pemula untuk bisa menjalankan sakinah mawaddah warahmah yang baru-baru gitu Bang Dame, gimana?
Ya sebenarnya gini Mas Sony, Kang Abu. Saya selalu masih sampai sekarang ini menganggap suffering itu, suffering, depresi berat, itu trigger besar untuk mengajak orang untuk menyadari sakinah yang selalu ada bersama itu. Karena selalu selama ini saya mengenalkan juga ini Kang, you are the happiness you seek kan gitu. Sebagai You are the happiness you seek, yes. diri sejatimu itu adalah sebetulnya happiness ataupun ketenangan itu sendiri. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan ingat Allah hati tentram. Nah, yang keliru selama ini Kang Abu Mas Sony, mengingat Allah itu sebuah objek. Sosok. Itu persoalannya. Padahal itu berubah. Itu bahkan kita la ilahakan. Bukan ini. La ilaha. Lepas. Begitu lepas sisanya apa? Ilallah. Nah itulah sakinah. Nah, nggak pemula juga ini jadinya ya. Tapi maksud saya, pada saat orang suffering, itu jadi kesempatan besar untuk terbuka gitu. Beberapa saya kutip sedikit YouTube yang saya dengar dari Rupert Spira misalnya. Orang yang depresi itu kan undangan untuk melepas semuanya. Yes. Eckhart Tolle itu saat dia mau bunuh diri dia dapat sakinah sejati. Benar. Itu loh maksudnya. Benar. Nah tadi yang kita diskusi sama Mas Sony, ketika anak itu depresi dengan levelnya, itu kita memang suffering juga gimana. Itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Gitu. Karena pintu suffering itu efektif untuk mengenalkan hakikat dari jati diri itu. Nah, jadi untuk pemula gimana? Ya itu tadi, knowledge-nya kan sudah banyak nih, hukum Taurat itu kan, ya kalau misalnya teman-teman senang dengan pembelajaran 3 fakir, itu proses untuk bisa mengakses sakinah itu dari sisi knowledge. Tapi kalau dari sisi langsung adalah, yaitu suffering itu. Nah di situ praktek inquiry itu Kang Abu. Self inquiry. Pada saat orang lagi terpuruk kan dia akan bertanya, apa sih yang saya cari dalam hidup? Apa sih tujuan hidup saya? Nah ini kayak kalau Mas Sony tadi mengajak mengenalkan sakinah itu ada kaitannya dengan tujuan hidup, ibadah. Lagi-lagi orang pikir ibadah itu doing sesuatu, padahal bukan. Yes. Perspektif kita terhadap ibadah itu adalah, kalau Ibnu Abbas bilang bukan wa ma khalaqatul jinna wal insa liya'budun, tapi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'rifun. Dia menekankan ibadah itu adalah mengenal. Iya, makrifat. Ibadah itu baru benar kalau makrifat, mengenal. Recognition gitu. Nah, jadi suffering itu pintunya gitu. Jadi masa saya harus suffering? Ya memang begitu kenyataannya. Mas Sony waktu cerita mengenai pengalaman amnesianya itu suffering, itu pengantarnya pasti. Saya sendiri juga begitu, jungkir balik. Kang Au juga begitu. Rumi kan sudah ngomong suffering pintunya gitu. Mau bagaimana lagi? Iya. Nah, terus pemula yang dimaksud itu yang mana gitu? Teman-teman dengerin ini dengan setia, itu sudah karunia besar itu dengerin nonton ini kan? Benar. Ya kan? Ya pemula tuh bukan berarti yang baru nikah, jangan-jangan yang udah 10 tahun nikah juga pemula juga ya. Pemula. Iya benar juga. Itu maksud saya. Jadi bukan tips-tips artifisial Kang Abu. Yes. Jadi kenapa belakangan saya selalu mengenalkan direct path? Karena kita kamu itu always define. Cuma lupa, amnesia. Jadi suffering itu tempat paling momentum paling besar untuk membuka futuhah itu. Baru ya kalau ditanya doanya apa ya itu tadi. Wallazi ajjala sakinata fi qulubi, ya dialah Allah. Jadi mohon kita supaya dibuka gitu. Hanya karena kasih sayang Allah bisa terbuka. Nah kalau praktek-praktek sederhananya kan gini Kang. Saya baru belakangan ini bertemu anak muda yang tiba-tiba panik attack gitu. Ya gimana ya saya mau mengenalkan sakinah adalah dirimu. Kan susah tuh. Pemula banget kan, anak muda Gen Z panik gitu. Gimana kita mau ngajarin sakinah? Kan susah. Satu-satunya cara yang bisa saya lakukan untuk itu adalah saya hadir dulu sebagai kehadiran cinta kasih buat dia. Setelah itu kok asik nih sama Bang Dame gitu, sama Ustadz Dame gitu misalnya. Nah baru saya kasih tahu knowledge-nya. Sekarang kamu perlu nggak
kamu butuh nggak untuk prayer? Kamu butuh meditasi nggak? Kamu butuh untuk relax nggak? Gimana caramu supaya selalu terhubung dengan sakinah? Karena pada akhirnya nanti Kang Abu, meditasi itu bukan lagi doing. You are meditation itself. Oke. Jadi Malah nggak boleh doing. Iya. prayer tertinggi itu adalah I am. Yes. Siapa yang mengenal dirinya, dia kenal Tuhan. Jadi kalau ditanya sekarang nih, setelah kita uraikan, sakinah itu apa? Ya I am. I am-nya itu bukan persona ya, bukan status sosial ya. Iya. I am itu adalah your true self. Dari situlah mengalir mawaddah warahmah. Nah, kalau kita datang dari perspektif itu, Kang, pernikahan dengan segala dinamikanya itu adalah journey yang indah. Oke. Makanya nggak tahu Kang Abu masih mau nggak bahas poligami, itu adalah tantangan yang menarik. Benar. Kayaknya yang kurang tantangan. Ya. Tapi jangan coba-coba nantang gitu, terjebak. Atau kurang Mengikat diri untuk freedom, tapi saya mengikat diri untuk terjebak. Yes. Begitu kan Yes. kemarin kita bahas tuh. Yes. Akad nikah adalah mengikat diri to liberate. Iya. Nah, akad nikah menikah untuk terjebak, bisa begitu. Harus jujur sama diri, jangan sok nantangin. Kalau saya nggak berani lah poligami. Saya origami aja. Origami kan. Lipat kertas. Oke, maksudnya mungkin tips and trick. Ya, jadi kalau bicara tentang pemula atau nggak pemula itu kan bukan bicara masalah usia perkawinan atau usia dari orang, tapi kedewasaan kan. Iya. Jadi kedewasaan dia di dalam hidup gitu. Kedewasaan itu kan pilihan di satu sisi, tapi di sisi lain juga akumulasi dari kesadaran yang udah diterima gitu. Jadi dari hidup sebelum-sebelumnya dia masih muda aja udah dewasa di dalam perkawinan, di dalam apa. Jadi sebaiknya sih jadilah orang yang dewasa gitu di dalam kebijaksanaan gitu ya. Jadi nggak penuh dengan kayak emosi, terus mementingkan diri sendiri, egois, pelit, kikir, itu kan ekspresi dari seorang yang nggak dewasa gitu ya. Jadi dewasa itu kalau di Quran ya dipupuk dengan energi yang lebih besar, berbuat baik, sedekah dan sebagainya. Jadi kalau bisa pasangan itu ya balik lagi mendewasakan diri satu sama lain lah ya. Jadi lewat suatu banyak peristiwa yang hidup. Nah kadang-kadang gini ya, hidup dalam perkawinan itu jadi membosankan karena isinya rutinitas aja gitu. Yes, rutinitas. Jadi tidak ada pendewasaan gitu loh di dalam prosesnya gitu. Dan tidak terjadi keterbukaan, diskusi segala macam. Jadi ya rutinitas aja gitu. Itu di satu sisi kelihatannya baik-baik aja di permukaannya, tapi ya tidak terjadi pembelajaran juga kan kalau kayak gitu kan. Yes. Tapi ada juga yang bumpy, yang jatuh bangun begitu kan, pelajarannya banyak diterima tapi juga terjadi emosi yang bergejolak gitu, kayak turun dan bisa membuat mengakibatkan kebencian, kemarahan dan sebagainya gitu. Ada juga yang di level tinggi, frekuensi tinggi, kayak Nabi Muhammad bilang baiti jannati. Yes. Kalau manggil istrinya dengan sapaan yang sangat indah gitu. Dia belajar tapi di frekuensi yang tinggi terus gitu. Dan setiap saat itu kasih sayang aja isinya gitu kan. Nah itu yang paling bagus kan. Tapi mungkin yang kedua yang tadi Bang Lame bilang lewat suatu jalan yang bumpy begini, tapi pelajarannya banyak gitu. Nah yang paling tiga kelihatannya ya udah datar aja gitu, monoton gitu. Boring. Nggak dapet apa-apa juga, nggak berantem juga gitu. Tapi nggak dapet apa-apa juga gitu. Cuma flat aja. Nah yang dewasa nih yang mana gitu. Oke. Yang di sini di tengah apa di atas gitu. Paling bagus sih kalau di atas gitu ya. Jadi dia level frekuensi, tapi kayaknya nggak mungkin setiap saat kita ada di frekuensi tinggi sih. Pasti kita suatu hari Berbolak-balik. hidup itu kan dinamis. Nggak pernah ada satu doa yang bikin kita terus ada di frekuensi itu permanen. Makanya setiap saat kita perlu Tuhan kan. Kalau kita bisa permanen di level tinggi terus, nggak perlu Tuhan lagi dong gitu. Perlu, setiap saat perlu, karena kita tuh akan terus-menerus ada di frekuensi yang ya naik turun gitu ya. Nah, tadi Bang Lame bilang juga alaminya kita itu, alaminya adalah sakinah mawaddah warahmah gitu. Alami ya.
Alami. Ya. nature-nya kita. Nature-nya tuh itu gitu. Jadi kalau bilang itu artinya mengalami itu artinya kembali ke alam, kembali ke alaminya, kembali ke nature-nya gitu. Jadi segala sesuatu yang di luar itu, blissful, happiness, terus sakinah, mawaddah, warahmah, apapun judulnya itu frekuensi yang alami gitu. Iya. Yang fitrah gitu. Terhubung kepada Tuhan tuh fitrah gitu. Nah, segala sesuatu yang di luar itu berarti akibat perbuatan kita. Ya harus dilepas gitu. Tapi gini, mengingat tadi sakinah mawaddah warahmah kan ada kaitan dengan Allah bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bisa begini nih perspektifnya, Kang Abu. Selama ini kan orang memaknai zikrullah itu mengingat sesuatu. Iya. Sama seperti kalau sama anak muda, coba kamu ingat happy moment. Misalnya lagi ke Jepang segala macam kan gitu. Itu kan kita kembali lagi ke state itu, mengingat objek gitu atau situasi. Kita dapatin lagi sakinahnya. Dalam konteks berumah tangga, kita pasti mulai, oh kita dulu begini, kayak nostalgia lah. Tapi belakangan saya mulai melihat begini, sebetulnya mengingat Allah itu bukan mengingat objek. Mengingat siapa dirimu, maka setiap hari dari diri sejatimu itu ekspresi baru. Oke. Tampak luarnya rutinitas. Misalnya masak. Tampak luarnya ya membosan, enggak. Ini ekspresi baru. New creation. Sama seperti kalau kita lagi bercermin di sungai yang bening. Itu tampaknya muka yang sama. Enggak. Itu fresh. Yes. Nah, ini zikrullah yang sakinah mawaddah warahmah yang setiap hari itu new expression. Kita sudah tidak lagi hidup di past and future. Spontan. Ya itu Depan. kita pernah bahas di hukum perubahan. Perubahan, ya. Iya betul. Nah, jadi sakinahnya itu sudah begitu spontan. Kalau Mas Soli tadi bilang frekuensi tingkat tinggi terus. Mungkin tampak mata kita Nabi kadang dekat dengan orang miskin, dilempar di Taif kakinya, itu kan sakit itu. Tapi kan dari matamu, dari kesadarannya dia, Yesus disalib, dia bisa jadi sakinah saat itu. Iya. Nah ini matanya mesti tajam ini. Setidaknya di pembahasan sakinah mawaddah warahmah ini sudah merambah kemana-mana uraiannya gitu. Itu adalah kunci. Modal utama dalam perjalanan panjang relationship yang kata Kang Abu kemarin advance school of yang advance gitu. Iya. Bukan pemula gitu. Bukan beginner. Bukan beginner. Oke, Bang Damai, Mas Soni, terima kasih. Jadi mudah-mudahan sekarang nggak cuma basa-basi gitu ya, sama ya gitu. Ceplas-ceplos aja gitu. Padahal maknanya tuh dalam banget gitu ya. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan kita bicara semoga sakinah mawaddah warahmah, tetapi memaknai bahwa ini semua adalah sesuatu yang menjadi satu kesatuan yang kuncinya adalah tenang, damai, dan bahagia. Berbicara tentang kedinamisan tadi, bahwa kalau kita recap gitu ya, atau kita simpulkan dari jodoh bahwa ketika kita berbicara jodoh berpasangan antara suami istri, sebetulnya tidak ada kata sudah berjodoh, tetapi selalu menjodohkan dan merawat. Begitu pula dengan sakinah, bahwa sakinah itu tidak ada yang sudah sakinah, tetapi proses dinamis untuk merawat sakinah. Jadi kata kuncinya adalah perawatan terus-menerus yang mudah-mudahan ini kita selalu pupuk, karena ini semua adalah kedinamisan yang tiada henti. Terima kasih, semoga bermanfaat.